Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakirata wal dhikra wal ifada wal istifada wal hasa ala tanassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير وجل ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو يزيد محمد بن علي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه المسائل الصالحين في الدار آمين. في كتاب آداب الإسلام في nizam Islam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sebuah cerita ada seorang laki-laki berpesan kepada istrinya, apapun yang terjadi, hendaknya kamu jangan turun. Dan ternyata Allah menghendaki bahwasanya ayah dari wanita itu sakit. Terus wanita itu mohon izin kepada Rasulullah SAW untuk turun. Kata Rasulullah, tidak boleh turun. Terus sampai ayah dari wanita itu meninggal, Rasulullah tetap melarang untuk turun. Dan wanita itu mentaati Rasulullah SAW. Berkat ketaatannya seorang putri ini kepada suaminya, maka ayahnya mendapat keistimewaan, terbebas dari siksa kubur, mendapatkan ampunan dari Allah SWT berkat ketaatan putrinya kepada suaminya. Amma idanaha, ya. Amma idanaha, adapun ketika melarang siapa zauj ha kepada imro'ah anil khuruji dari keluar sarahatan dengan jelas, bahasanya jelas, kamu jangan keluar. Walam yarda, dan tidak ridho siapa zauj laha pada zaujah. Walam yadin, dan tidak memberikan izin siapa zauj fa innahu, maka sesungguhnya yata'ayyanu fa innahu, maka sesungguhnya adamul khuruj alaiha, atas si imra'ah, wujuban, dengan hukum wajib, seraya atau dengan hukum wajib, an la takhruja. Oh, ini fa'il. Yata'ayyanu menjadi tertentu alaiha wujuban an la takhruja, apa? Agar tidak keluar siapa imro'ah. Kalau suaminya melarang secara jelas, maka untuk menetap di rumah itu hukumnya fardu ain dan jelas. Wa an tuti'a, dan hendaknya mentaati siapa imro'ahu kepada zauj fi ma naha, dalam perkara yang melarang siapa zauj, fima naha anhu, dalam perkara yang dilarang oleh suaminya dari hal tersebut. Wa hadzar minhu, dan menakut-nakuti atau mencegah dari hal itu. Fa idza tazamat, maka ketika menetapi siapa imro'ah dari kepada hal itu, dia tidak keluar taat kepada suami, kanat, maka ada siapa zaujah atau imro'ah minaz zaujati, itu sebagian daripada istri-istri as-salihati, yang salihah yang baik-baik, al-qanitati, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, allawai, yang madaha memuji hunna kepada mereka sebab Allah taala fi kitabi, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, waja'ala, dan menjadikan sebab Allah lahunna bagi mereka bi ta'atihinna, disebabkan ketaatan mereka, al-jannata, ke dalam surga, sawaban, al-jannata di surga, al-jannata di surga, Allah menjadikan sawaban pada pahala, wa jazaan, dan balasan. Kalau wanita itu taat kepada suami, Allah akan memuji mereka dalam kitab Allah sesuai dengan Al-Quran, dan Allah akan menghadiahnya pahala dan balasan yang indah nanti di surga. Amin, Allahumma amin. Waqala, bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumamra'atin, siapapun dari wanita, matat, yang meninggal siapa zaujuha, suaminya imro'ah, anha, meninggalkan imro'ah, anha,
kepada imra'ah radin itu ridho, siapapun yang suaminya duduk, siapapun yang melayani suaminya dengan baik, berkhidmat kepada suaminya dengan baik sehingga suaminya itu ridho, sampai suaminya meninggal tetap ridho, dakhalat, maka masuk siapa imra'ah al-jannata, ke dalam surga. Tapi berat, ya, ridho kepada suami itu, mencari ridho suami itu berat, beratnya luar biasa. Orang itu punya keinginan, ya. Orang itu punya keinginan. Wanita itu juga punya keinginan. Wanita itu juga ingin tahu dunia luar, ya, ingin halan-halan, ya, jalan-jalan, ingin kelenong-kelenong, ingin tahu orang jualan ngabuburit apa, ingin tahu mana ini Gading Fajar, ya. Pernah ke Gading Fajar? Pernah? Pelanggaran? Oh enggak. Ingin tahu. Namanya wanita ya ingin tahu lah gemerlapnya dunia, shopping ke toko-toko, ingin. Tapi tahu dunia luar itu bikin hati tidak tenang. Tidak tenangnya apa? Apa yang ia lihat pasti kebanyakan di rumah belum punya. Nanti dia akan risau karena belum memiliki hal itu, sehingga akan timbul tuntutan-tuntutan baru yang asalnya ketika dia tidak tahu tidak ada keinginan itu, tapi setelah dia tahu mulai kepikiran, terus menyampaikan harapan-harapannya, semakin banyak keinginan-keinginannya. Ini wanita itu semakin tidak tahu dunia luar semakin baik, semakin baik. Seperti kemarin wanita itu semakin terpuji semakin baik, tapi hal itu berat. Di saat banyak wanita-wanita bebas, naudzubillah min, seakan-akan itu nikmat, tapi itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Berat. Kemarin itu saya juga curhat, gimana ya, kok lihat tembok terus katanya. Lihat apa? Lihat dinding terus, tidak pernah keluar. Jadi saya ini dari subuh di rumah, habis subuh ngajar ngaji, terus di rumah baca Quran, terus ngelempiti jemuran, cucian, terus habis zuhur ngajar ngaji, habis asar ngaji sampai maghrib, habis maghrib nunggu sebentar sudah isya, habis tarawih ngajar ngaji, nggak ada waktu untuk ya saya ini juga wanita, ingin ngabuburit gitu. Ingin ngabuburit. Hidup seperti membosankan, taunya cuman dinding dan dinding. Lihat ke selatan dinding, ke utara dinding, ke depan dinding, ke belakang dinding. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, wanita seperti itu jarang, langka. Bahkan di Sidoarjo mungkin tidak ada. Dan kehidupan seperti itu sangat sesuai dengan wanita-wanita Yaman. Mungkin sama ini orang yang hidup di Sidoarjo, tapi status kedudukannya seperti wanita Yaman. Bisa aja. Karena udah keluar, di rumah terus. Kadang Allah mentakdir seseorang seperti itu karena Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Tapi orang itu memiliki harapan, memiliki nafsu, memiliki keinginan. Nah, padahal Allah ingin menyelamatkan mereka dari dunia luar yang membahayakan itu. Imam Rawatin matat wasuja anarodin dakhalat al-jannah. Nah, itu kalau tidak bisa menghibur diri, jenuh, ya. Kalau dia tidak bisa menghibur diri itu jenuh di rumah itu. Kalau dia di rumah membuat kesibukan, dia menyadari kalau itu pahala. Kalau dia menyadari itu pahala, terus dia melakukan kesibukan-kesibukan yang berpahala,
seperti baca Ar-Rahman, baca apa. Itu sebisa mungkin cari hiburan yang di dalam rumah. Akhrajahu lakan hadis sahabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waqalan berkata sahabat Tirmidzi hasanun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, gharibun yang langka. Wa Ibnu Majah dan meriwayatkan sahabat Ibnu Majah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Laqad nadzama sungguh telah menata oleh sallallahu alaihi wasallam as-silata pada hubungan az-zawjiyata suami istri. Islam juga mengatur tentang hubungan suami istri. Faja'ala, maka menjadikan sahabat Islam qiwamal manzili pada kepemimpinan rumah biyadir rajuli di tangannya lelaki atau dalam kekuasaan lelaki, mimma taqdadihi, dari perkara taqdadihi yang menuntutnya, yang menuntut pada itu apa, mas'uliyatu qiwamir rajuli, tanggung jawab kepemimpinan seorang laki-laki alal mar'ati atas seorang perempuan. Islam menjadikan laki-laki sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga, terutama pada istrinya. Sanian, adapun yang kedua, antuti hendaknya imro'ah itu mentaati kepada suaminya fi kulli ma ya'muruha bihi, dalam segala sesuatu yang diperintahkan suami padanya tentang hal tersebut. Malam yakun maksiatan, selama tidak maksiat. Betul ini ya? Betul. Sampai ini ya? Selama hal itu tidak maksiat lillahi, kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Fala tud'iu fihi, apabila maksiat, fala tud'iu fihi, maka janganlah suami itu, janganlah istri itu taat kepada suami dalam maksiatan lillah. Idla ta'ata, karena tidak ada ketaatan di makhlukan kepada makhluk, fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada sang pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya ada dalam kebaikan. Kalau bersabda sahabat Rasulullah SAW, kita salat, ketika salat seorang perempuan, khamsaha, pada 5 waktunya salat, asama, dan puasa siapa mar'ah syara, pada bulan Ramadannya al-mar'ah, wa hafidhu, dan menjaga sama farja, pada kemaluannya mar'ah, wa ata, dan tak siapa mar'ah zawja, pada suaminya mar'ah, dakhalat, maka masuk siapa mar'ah jannata rabbiha, pada surga Tuhannya mar'ah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang ya wanita yang masuk surga ya. Apa ini? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak zina, taat kepada suami, masuk surga. Tapi bagi wanita taat kepada suami itu berat, karena banyak pola pikir suami yang istri itu pikirannya nggak nyampe, sehingga terjadi ada apa, ketidaksesuaian. Keputusan suami dianggap tidak sesuai, akhirnya hatinya berontak, hatinya tidak nyaman, maka memendam hal ini sangat berat. Kalau dipendam meledak dalam hati, meledak ya. Kalau belum dikeluarkan belum lega ya. Maka ketika terjadi seperti ini biasanya, kalau sudah tidak mampu memendam, meledak, timbul kata-kata yang mungkin bagi suami itu nggak nyaman. Kadang ketika pas meledak-ledaknya terus dijawab, dijelaskan, itu nggak kira paham, karena sudah tertutup oleh emosi. Pada saat seperti itu laki-laki harus mengalah, biarkan takdir yang menjawabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau yang laki-laki mengambil keputusan, contoh kita pas butuh-butuhnya uang ya, terus ternyata ada uang baru dikasihkan oleh suami ke istri,
300 sama. Tiba-tiba ada teman datang, Cak, apa? Kirim WA. Iki darurat, Cak, aku butuh duit 200. Uang yang 300 baru dikasihkan ke istri, diminta lagi 200 dipinjamkan ke teman. Kira-kira istri memberikan dengan senang hati atau berontak? Uang nggak ada lagi. Hah? Dikasihkan dengan ikhlas dan pasrah dengan keputusan suami, atau timbul kata-kata yang kira-kira gimana votingnya ini? Ya, jelas nggak nutut. Pikiran perempuan nggak nutut. Ini buat bayar listrik aja kurang, baru ngasihkan udah ditarik lagi 200, tinggal 100. Ini gimana ini kan gitu ya? Tapi bagi lelaki gini pemikiran lelaki kadang gini. Ini teman yang pinjam, teman yang kemarin ngasih saya, melantarkan saya dalam cari pekerjaan. Kita bisa makan beberapa hari kemarin itu lantaran teman ini yang bantu kita dalam, dia sekarang butuh. Kalau kita nggak mau bantu, bisa jadi besok dia juga nggak mau bantu kita. Nah itu juga termasuk alasan kenapa laki-laki itu ke teman kadang seakan-akan lebih membela teman daripada istri, seakan lebih membela teman daripada keluarga itu. Jadi bagi seorang suami, hubungan baik dengan teman itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Karena ketika nanti cari pekerjaan di A, B, C tidak ada, mungkin di teman yang D, teman yang E gitu. Jadi kita harus banyak membantu. Kalau ke teman juga gitu, ke teman tidak boleh hitung-hitungan bantu apa, pokoknya setulus apa kita. Tapi kadang gini, kadang-kadang kita pas kaya-kayanya bantu orang los, giliran kita jatuh, orang yang kita bantu apa? Cuek, ya, nggak mau tahu. Kadang ada orang-orang yang seperti itu. Ya, waspada juga boleh. Kita terlalu los juga bahaya, karena kita juga punya anak, punya istri. Sekarang itu repot, bantu orang kadang yang dibantu nggak peduli. Kita uang darurat kita pinjamkan, dia seenaknya sendiri. Pinjam uang nangis-nangis, kita butuh uang nggak dikasih, giliran pasang status makan buah durian yang super besar. 300.000. Astagfirullah. Gimana kita nggak diuji kesabarannya? Kita kemarin nagih katanya nggak ada, giliran beberapa menit pasang status makan buah durian. Astagfirullahaladzim. Nah itu kadang ya udah, itu kesabarannya diuji. Jadi kadang pola pikir laki-laki dan perempuan itu beda. Nah, kadang laki-laki pikirannya gini, ketika saya kuat, insya Allah istri saya kuat. Padahal tidak. Oh, ini ada uang sekian, mungkin saya kuat, udah nggak pegang uang nggak apa-apa. Gitu. Tapi beda dengan perempuan, nggak bisa. Orang mau beli beras itu butuh duit, pinjam itu mental, butuh mental apa? Bermuka tembok ya. Pinjam itu berat, pinjam. Mau datang pinjam uang itu berat. Nanti sok mau pinjam ke toko, udah banyak, nggak nyaur-nyaur pinjam lagi. Untuk dimakan satu keluarga, pinjam ke toko, masih diomelin. Berat apa enggak? Berat. Nah, mudah-mudahan semua rezekinya banyak, halal berkah. Yang doa itu udah ditulis. Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi asta'inu birafil. Udah ditulis ya. Hafal. Dibaca mulai sekarang. Itu dibaca, itu dihafalkan. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Nah, taat di sini paling berat itu dalam hadis ini, sholat 5 waktu mudah.
puasa Ramadan mudah, terhindar dari zina ya bisa dikatakan mudah, dikatakan sulit ya, tergantung. Terus yang paling berat bagi perempuan wa ata'at zaujaha. Dakhalat maka masuk siapa jannah ke dalam surga jannat rabbiha, pada surga Tuhannya. Akhirnya mereka dari sebab Ibnu Hibban anak hadis min hadis Abi Hurairah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa akhraja dan mengeluarkan sebab Al-Bazzar Imam Bazzar wa tabarani Imam Tabarani anna imra'atan bahwa sesungguhnya seorang perempuan qalat berkata sallallahu ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu ana adapun saya wafidatul nisa'i adalah utusan dari para wanita ilaika kepadamu ya Rasulullah, saya ini diminta oleh para perempuan untuk mendatangimu bertanya. Summa dzakarat, kemudian menyebutkan siapa imra'ah ma lirrajuli fil jihadi minal ajri wal ghanimati. Summa qalat, summa dzakarat, kemudian menyebutkan siapa imra'ah ma pada perkara pahala-pahala lirrajuli bagi lelaki fil jihadi di dalam jihad fisabilillah minal ajri dari pahala wal ghanimati dan harta jaran. Enak laki-laki itu ya Rasulullah, dia bisa jihad, bisa mati syahid, bisa dapat pahala, bisa dapat harta jarahan. Nah, kita dapat apa kalau di rumah terus? Wah. Summa qalat, kemudian berkata siapa imro'ah, fama lana min dzalika, fama lalu apa lana bagi kita min dzalika dari hal itu, mana bagian kita dari hal itu, kita kok nggak dapat apa-apa, jihad nggak bisa, ghanimah nggak bisa. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, ablighi, karena kamu ini adalah delegasi dari para wanita, ablighi, sampaikanlah olehmu wanita, man kepada orang laki yang engkau temui, minan nisa'i dari para wanita, anna ta'ata zawji, sesungguhnya taat kepada suami, wa'tirafan dan mengakui bihaqi pada haknya suami, ya'dilu itu sebanding dzalika pada jihad fisabilillah. Hubungannya apa taat kepada suami itu kok sama dengan jihad? Ya. Hubungannya apa taat kepada suami itu kok pahalanya sama dengan jihad? Ya. Rasulullah juga pernah bersabda, jihad kalian sekarang yang berat ini masih ada jihad lagi yang lebih besar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Dan bagi para wanita untuk taat kepada suami itu dalam hati sering terjadi gejolak. Dia harus memendam, bagaimana tidak marah, bagaimana pas capek-capeknya suami naruh baju sembarangan, pas capek-capeknya, pas butuh-butuhnya uang dipinjamkan kepada orang lain, yang pas pingin-pinginnya keluar, suami malah keluar sama temannya atas nama apa-apa. Kadang istri cemburu juga. Kalau sama temannya aja keluar langsung diturutin. Kalau sama saya dan ini. Kadang seorang suami itu keluar, ya kenapa dia harus baik sama temannya? Yaitu dia butuh apa? Teman banyak untuk mencari sumber atau jalan untuk mendapatkan rezeki. Wa qalilan minkunna man yaf'aluhu, dan sedikit sekali dari kalian orang yang dapat melakukannya. Berat. Pola pikirnya laki-laki dan perempuan beda, pengalamannya beda, kesukaannya dengan uang juga beda, hobinya juga beda. Itu disuruh menjalani hidup dalam waktu yang sama, memberikan keputusan yang sama. Bagaimana tidak sulit menyatukan dua hati yang berbeda. Pengalaman dari kecil beda. Anak laki-laki kecil pegangannya apa? Tembak, mobil-mobilan. Anak perempuan bayi, ulek-ulek, ya, pisau-pisauan buat jajan-jajanan, beda. Hobinya beda, kesukaannya beda, semuanya beda.
disuruh hidup jadi satu bareng. Yang satunya ingin ke selatan, yang satunya ingin ke utara, yang satunya ingin ke timur, yang satunya ke barat. Nah, bagi seorang kepala keluarga harus pintar-pintar, harus pandai-pandai menjelaskan kepada istri. Dan jangan sampai terjadi miskomunikasi. Makanya kadang gini, kenapa seorang laki-laki itu terpaksa bohong kepada istri? Ya, karena ketika dijelaskan pikirannya nggak sampai ke situ. Pikirannya, contoh tadi ya, uang 300 baru dikasihkan, yang 200 diambil lagi dipinjamkan ke teman. Pikirannya uangnya hilang, titik, selesai. Nyaur belum tentu. Tapi pikiran laki-laki apa? Dia ini teman yang bantu saya. Mungkin nanti dia bisa bantu saya dalam mencari pekerjaan. Uang 200 nggak dikasihkan nggak apa-apa, tapi saya diajak kerja selama 2 bulan seumpama. Saya diajak kerja karena dia merasa saya bantu. Pas anaknya nggak bisa ikut ujian kalau nggak bayar, terus kita bantu. Dia senengnya luar biasa. Terus setiap dia kerja, kita diajak. Bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, atau terus selamanya. Hanya berkorban uang 200, kita dapat jaminan kerja. Hal ini kadang nggak sampai ke sana. Tapi kalau sudah dijelaskan, kenapa sih kok gini? Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan pas ketika marah-marahnya sulit dijelaskan kalau pas marah. Ya. Itu seperti ada kebakaran di minyak, dilempar bensin, langsung jadi. Tapi enaknya kalau wanita berpendidikan itu setelah dijelaskan dia paham, tenang. Ya, enaknya wanita yang memiliki ilmu agama, memiliki akhlak itu kalau dia dijelaskan paham, insya Allah enak dia nganut. Dijelaskan nganut. Wa akhraja, dan mengeluarkan sahabat Ibnu Hibban. Makanya orang tua wajib mengajari anak-anak perempuannya ilmu agama. Dan kemarin saya bilang, saya itu lebih setuju apabila wanita itu lebih pintar daripada laki-laki. Laki-laki andai kata dia tidak begitu pintar, dia masih diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kekuatan. Andai kata kepintarannya itu tidak ada, dia ditopang oleh kekuatan. Tapi kalau wanita itu tubuhnya lemah, tidak ditopang dengan ilmu dan keterampilan, itu bahaya. Wanita itu lemah, tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan, hanya mengandalkan tubuh saja. Ini bahaya. Nah, itu kalau bisikan-bisikan setan masuk, naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau punya anak perempuan harus benar-benar dijaga ilmunya. Kata Rasulullah berwasiat, jangan bosan-bosan berwasiat kepada perempuan. Artinya Islam itu sangat menyayangi kaum hawa yang lemah, itu harus dijaga. Itu tanggung jawab laki-laki. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mudik pulang, itu kan naik pesawat. Itu bareng-bareng apa enggak? Satu kloter. Kalau pulang mudik naik pesawat, itu bareng-bareng. Sekali terbang bersama. Terus penjemputannya bandara. Apa di sana ada ini sendiri? Itu kalau di pesawat sendiri. Tapi sekarang ya aman kayaknya di luar itu. Tapi hati-hati, tetap hati-hati ya. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi an wa akhraja Ibnu Hibban fi sahih, di dalam sahihnya Ibnu Hibban
An Ibni Abi Aufa dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Ibnu Abi Aufa, falamma qadima, maka ketika datang siapa Mu'ad ibnu Jabalin ibn Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau datang minas Syam, dari negeri Syam. Wa kana, dan ada siapa Ibnu Abi Aufa. Wa kana, dan ada siapa Mu'ad bin Jabal, ya. Qad ra'a, sungguh telah melihat siapa Mu'ad bin Jabal kepada mereka orang Syam. Yasjuduna, sujud siapa ahli Syam, libat tariqatihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka ahli Syam, wa asaqifihim, dan kepada pemuka-pemuka agamanya ahli Syam, uskuf-uskufnya. Orang Syam itu kepada pemimpin, kepada tokoh agama, mereka sujud. Diceritakan kepada Rasulullah. Arada, menghendaki siapa Mu'ad bin Jabal ayyaf'ala, agar melakukan siapa Mu'ad bin Jabal misla dzalika, sebagaimana hal itu sujud bi Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Ia ingin sujud kepada Rasulullah. Fanahahu, lalu Rasulullah mencegahnya. Waqala, dari bersabda sahabat Rasulullah kepada Mu'ad, la taf'al, jangan kau lakukan hai Mu'ad, fa inni, maka sungguh saya, lau amartu, andai kata aku memerintahkan syai'an kepada sesuatu ayas juga, agar sujud li syai'in, kepada sesuatu yang lain, andai kata aku memerintahkan sesuatu itu sujud kepada sesuatu yang lain, maka la amartu, niscaya aku akan memerintahkan al-mar'ata, kepada wanita, antas juga agar bersujud siapa imra'ah, al-mar'ah, li zawjiha, kepada suaminya mar'ah. Andai kata aku boleh memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk yang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri itu sujud kepada suami, demi mendapatkan ridhonya, agar mencapai bisa mendapatkan surga. Walladzi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku dalam kekuasaannya, la tuaddi, tidak memberikan siapa almar'atu, seorang wanita, haqqa rabbiha, pada hak Tuhannya almar'ah, hatta tuaddiya, sehingga ia memberikan haqqa zawjiha, pada haknya suaminya almar'ah. Seorang wanita itu selama ia tidak taat kepada suami, selama ia membangkang kepada suami, berarti ia membangkang kepada Allah. Apakah suaminya itu Allah? Tidak. Karena taat kepada suami itu perintah Allah. Perintah Allah, wanita harus taat kepada suami. Jadi kalau itu dilaksanakan berarti taat kepada Allah. Wa illa fala. Wal afla, wa illa fala. Hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tapi kita gini ya, kita jangan mentang-mentang ada di seperti ini terus kita seenaknya menyuruh wanita, ya. Kita sebagai suami itu harus sayang kepada istri. Selama kita bisa, kita lakukan sendiri, ya. Selama kita bisa, jangan merepotkan istri, karena istri itu di rumah pekerjaannya banyak. Merawat anak itu repot, ya. Terus menjaga rumah itu capek, meletihkan. Kalau kita melakukan apa-apa bisa mandiri, hendaknya kita lakukan sendiri. Bukan atas nama kita kalah dengan istri, tapi atas nama kasih sayang. Kasih sayang. Karena kita sudah berani mengambil wanita itu dari ayahnya, orang yang sangat menyayangi wanita tersebut. Kita berani mengambil, maka kita harus bisa memenuhi sebagaimana kasih sayang ayah dan ibunya kepadanya. Tapi kadang wanita juga nggak ini ya, nggak nyampe. Kadang suami itu kemana-mana, istri nggak diajak, ya. Istri nggak diajak. Bagi istri dia bilang nggak sayang sama saya, kemana-mana saya nggak diajak.
Kadang suami itu istri nggak diajak, bukan karena nggak sayang, karena khawatir capek. Kalau memang orang sayang itu harus selalu diajak, maka dimanapun, seperti saya seumpama, dimanapun saya ngaji, istri saya ajak. Coba capek enggak? Dia saya ajak ngaji di sini, terus harus dengarkan gini-gini, ngantuk-ngantuk gini ya. Terus dia pulang ngerawat anaknya. Terus dia pulang hampir maghrib harus memasak buka. Terus waktunya ngaji dia harus saya ajak, karena saya sayang. Terus saya kerja sama jadi kuli batu, istri saya harus saya ajak. Kalau memang mengajak istri itu pasti belum tentu. Kadang seorang laki-laki kenapa istrinya itu tidak diajak? Karena dia terlalu sayang. Orang keluar rumah itu taruhannya nyawa, ya enggak? Orang, oh itu jalan tol, jalan tol rawan kecelakaan juga kalau ngantuk. Kalau diajak kecelakaan, mati semua. Ya, jangan dianggap di luar itu terus jalan-jalan, senang-senang. Mungkin sebenarnya ya enak di rumah. Kalau saya senengan di rumah. Di rumah itu aman. Orang di rumah, rumahnya ditabrak kontainer itu dalam sejarah dunia paling berapa rumah? Ya. Insya Allah aman kalau di rumah. Malaikat Israel nggak sering-sering. Malaikat Israel sering di jalan daripada di rumah. Kecelakaan di mana? Di jalan. Nah, tapi bagi istri kadang, oh nggak sayang, saya nggak di. Bukan gitu sayang. Nah, gitu. Nah, saya ini sangat sayang sama kamu. Saya mengkhawatirkan nyawa kamu. Ini urusan laki-laki cari uang ini. Biarkan kami yang capek, biarkan kami yang pusing. Kamu tinggal terima yang biru-biru 400 lembar ya. Atau yang hijau-hijau, hijau berapa hijau? 20, oh kurang besar. Yang merah-merah itu. Jadi kaidahnya apa? Sayang itu belum tentu selalu diajak. Kadang suami itu tidak ngajak itu karena apa? Karena dieman-eman. Hadza ma'ama tajlibu at-ta'atu li hadza ay ifamada. Hadza famil hal ini ma'ama tajlibu at-ta'atu li zaujati min ziyadatil mahabbah, besertaan dengan perkara tajlibu yang menarik apa at-ta'atu, ketaatan li zaujati bagi seorang istri min ziyadatil mahabbah, itu sebagian daripada menambah rasa cinta. Kalau istri itu taat kepada suami, suaminya akan bertambah sayang, senang. Kalau guru sama guru, muridnya nganut senang apa enggak? Senang. Orang tua anaknya nganut senang apa enggak? Senang. Bos anak buahnya nganut senang. Suami istrinya nganut senang. Kalau bos itu punya anak buah nganut, insya Allah ya sering dikasih ya. Kalau suami istrinya nganut, insya Allah apa yang belum diminta udah diberikan, insya Allah. Kalau pas uangnya banyak, kalau pas rezekinya banyak. Warafi ilmanzilati, dan tingginya kedudukan. Wa tuhaqqiqu lauma jami'an sa'adatan wa tuma'ninatan. Dan taatnya istri itu dapat menambah rasa cinta. Berarti tambah harmonis ya. Hidup semakin terasa lebih hidup ya. Wa rafi'il manzilati, dan keluarga itu akan menjadi mulia. Coba lihat itu, dia kemana-mana berdua, dia kemana-mana harmonis. Siapa yang bisa seperti itu? Menjadi keluarga percontohan di masyarakat. Menjadi keluarga apa?
percontohan. Mbok toyo kalian itu seperti keluarganya itu yang kemana-mana harmonis, masya Allah. Warofi ilmanzilati dan tingginya apa? Kedudukan. Watuhakiku dan menguatkan, menyatakan, menjadikan nyata lauma bagi keduanya suami istri jami'an semuanya sa'adatan pada keberuntungan wa tuma'ninatan dan ketenangan. Kalau istrinya taat, sayang, perhatian, insya Allah suami itu percaya. Insya Allah istri saya amanah. Saya kerja di luar, insya Allah istri saya menjaga harga dirinya. Terbukti sikap sayangnya tidak berubah sama sekali. Wa yakunu min athariha ayyaktadiyal auladu'a. Ketika istri itu taat kepada suami, ya, cintanya suami akan bertambah, rumahnya akan ditinggikan kedudukannya, dan wanita itu juga akan mulia karena dia akan disanjung-sanjung sebagai wanita yang taat kepada suami. Terus keduanya mencapai keberuntungan dan ketenangan dalam keluarga, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang itu apa ya? Ditambah lagi barokah. Dulu kan samawa gitu ya. Sekarang samaraba. Apa? Samaraba. Sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Samaraba, bukan samaraba-raba ya. Samaraba. Dulu kan samawa gitu ya. Semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang apa? Samaraba. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Ada-ada saja itu orang-orang. Wa yakun min asariya, ketika istri itu taat kepada suami, nanti anaknya akan ikut kepada ibunya. Kalau ibunya taat kepada kepala keluarga, anak-anaknya akan dididik untuk taat kepada kepala keluarga. Anak-anaknya akan taat saja. Insya Allah anak-anaknya akan menjadi soleh-solihah. Kalau istrinya itu sering membentak kepada suami, hal itu sama dengan mengkursus anaknya untuk membentak kepada kepala keluarga. Wa yaktadiya, dan akan ikut siapal auladu, anak-anak, bi ummihim, kepada ibu-ibu mereka. Kalau ibunya benar-benar berkhidmat kepada si suami, maka anak-anaknya nanti akan berkhidmat kepada kepala keluarga. So, mama waktunya buka disiapkan. Ini ayah apa kopi, ini. Anaknya nanti insya Allah juga ikut. Oh, ayah belum ada minumnya, tak ambilkan ya. Ayah baik, suka ngasih uang. Anaknya senang juga. Fa yanshauna mutamarrina ala taati. Fa yanshauna, maka tumbuh siapa al-aulad, mutamarrina, dengan terlatih siapa al-aulad, ala taatil abawaini, atas taat kepada kedua orang tua, qabilina, dengan menerima, nganut, taujihatihima, pada arahan-arahannya keduanya, ayah dan ibu. Fayan bal inna zauja nafsahu yuti'u imratahu. Ketika istrinya nanti taat kepada suami, suaminya akan taat kepada istri. Coba suami istri itu nganut, istrinya nganut, luar biasa. Si suami punya uang lebihan 300 juta. Ya, sama punya uang berapa? Saldo 300 juta. Carinya berat apa enggak? Berat. Mengumpulkan uang 300 juta itu berat. Terus istrinya nunjuk pas pakai motor, ya itu bagus ya, yang di showroom ya, itu ya bagus ya. Terus gimana? Ya bawa pulang, datangin yuk gitu. Istrinya nganut apa enggak? Suaminya nganut apa enggak sama istrinya? Nganut, dibelikan, padahal harganya 200 juta. Makanya kadang nuruti istri itu lebih berat daripada nuruti anak. Paling anak mintanya petasan berapa? 20
ribu, paling anak mintanya pop es apa 2.000, 3.000, 4.000. Kalau istri sekali nunjuk mesin cuci, ya, freezer, kulkas, mobil, motor yang bisa kakinya selonjor. Kadang itu wanita, ya anaknya diturutin terus, ya sekali nurutin istri bisa. Tapi istri kalau minta insya Allah bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Minta rice cooker untuk keluarga, mesin cuci untuk keluarga, AC untuk keluarga, kipas untuk keluarga, karpet untuk, jarang istri minta untuk dirinya sendiri, jarang. Nah, apabila istri itu taat kepada suami, maka akan berbalik, suaminya juga akan taat, artinya menuruti keinginan istri. Bal inna zawja, bahkan sesungguhnya suami, nafsahu, dirinya sendiri, yuti'u, yang akan menganut imro'atau kepada istrinya atas nama kasih sayang. Wa yuhaqqiqu, dan menyatakan siapa zaujlah kepada imro'ah, raghabatiha, pada keinginan atau kesenangan-kesenangannya si zaujah, al-masyru'ata, yang disyariatkan. Artinya keinginan istri yang sesuai dengan syariat akan dikabulkan oleh suami. Makanya istri juga harus pakai siasat, ya. Berhadapan dengan suami itu harus pakai siasat, ya. Tapi bukan mempolitiki, ya, beda. Kita sendiri, saya pernah dibilangin sama Abu Yazid Said Abbas, kalian nanti di keluarga itu harus punya siasat. Cara bicara kepada istri ada caranya sendiri. Bicara kepada anak yang masih kecil ada bahasanya sendiri. Ketika anak sudah besar ada cara bahasanya sendiri. Untuk agar mereka bisa taat kepada kepala keluarga, ini juga butuh bahasa-bahasa yang sesuai. Artinya apa? Untuk menghadapi semua itu butuh siasat. Andai kata dalam satu waktu anak yang kecil minta, yang besar minta, istri minta, uangnya nggak cukup, gimana cara kita bicara? Uangnya nggak cukup. Kalau uangnya cukup nggak masalah, semuanya belikan selesai. Sedangkan nasib kita belum tentu. Pokoknya doanya mudah-mudahan semuanya hajatnya selalu dituruti oleh Allah yang baik-baik. Idza ra'aha, maka suami itu akan menuruti keinginan, kesenangan istri yang sesuai dengan syariat. Idza ra'a, ketika melihat siapa zauj kepada zaujah imro'ah, tuti'uhu, itu taat kepadanya suami, kepada suami. Wa hadhi minal fawaidil azimah. Wah, panjang ini ya. Ini sampai fasal apa enggak? Kalau besok terakhir. Wah, dia ada minal faidah, ada sebagian daripada beberapa faidah al-azimah yang besar. Oh, ini faidah yang besar ini. Wal makasibi zaujiyatin nafiati, dan usaha-usaha suami istri an-nafiati yang bermanfaat, alati yang tusjiluhal mar'atu, yang tusjilu apa? Mencatat keberadaan itu siapa mar'atu, perempuan. Ini hal yang harus dicatat oleh perempuan. Kalau kalian ingin agar suami kalian itu menuruti keinginan-keinginan kalian, maka berkhidmatlah yang baik kepada suami. Insya Allah nanti akan dibalik oleh Allah, suami itu yang akan menuruti keinginan istri. Watarafiya ba'du, watara, dan akan melihat siapa almar'ah fima, dalam sesuatu kehidupan, ba'du, setelah itu, hayatan, pada kehidupan, sa'idatan, yang beruntung, thayyibatan, yang baik, khaliyatan, yang kosong, minan nakdi, dari menjengkelkan, wa ta'abi, dan capek.
Ma'ama tastafidu minas sawabi. Ma'ama bersamaan dengan perkara tastafiduhu, yang perempuan itu akan mengambil faedah darinya, minas sawabi, dari pahala. Di samping ia hidupnya akan enak, asik, tidak pernah menjengkelkan, tidak pernah capek karena suaminya juga melayani. Saking sayangnya suami, nyuci nggak boleh, dibelikan mesin cuci. Saking sayangnya suami, nggak boleh ngulek, dibelikan blender. Saking sayangnya suami, nggak boleh masak pakai kayu bakar, diberikan rice cooker ya. Saking sayangnya suami, nggak boleh nimba, dibelikan pompa air. Saking sayangnya suami, nggak boleh nyetir, dibelikan mobil, disiapi sama supir ya. Udah luar biasa itu, masya Allah. Apalagi saking sayangnya suami, biar nggak kepanasan di rumah, dibelikan AC. Masya Allah. Mama tastafidu minas thawab, dia juga dapat pahala. Wal fadli, dan keagungan minallah, dari Allah, anugerah dari Allah, kama sabaqa fil hadis, sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadis. Wa katsiran ma ra'ayna minal masyakil allati tahdusu bisababil inadi wal maksiyati. Wa katsiran ma, dan sering sekali, ra'ayna, kami melihat, minal masyakil, dari problem-problem itu, allati, yang tahdusu, timbul, bisababil inadi, karena disebabkan penentangan, wal maksiyati, dan maksiat ya, menentang. Innal mar'ata, sesungguhnya wanita, allati, yang tuhibbu, yang suka, antuhafidha, untuk menjaga, ala baitiha, atas rumahnya si almar'ah, wa zawjiha, dan suami almar'ah, alaiha, atas alaiha, an la tunazi'u, alaiha, wajib bagi wanita tersebut, alaiha, wajib bagi wanita tersebut, an la tunazi'u, agar janganlah ia mendebat suami, ar-ra'ya, pada pendapat, fi kulli saghiratin, dalam setiap hal yang kecil, wa kabiratin, dan perkara yang besar. Ya, pasrahkan pada suami lah, terutama suaminya berilmu ya. Terutama suaminya berilmu, punya ilmu, hafal alfiyah ya, hafal arba'in nawawi, hafal hadis-hadis, hafal juz amma, bisa baca kitab, insya Allah ya. Kalau suaminya sida, lurus ya, insya Allah yang nggak ngapa-ngapain, nggak nakal, insya Allah. Hal kecil besar serahkan, yang penting khidmahnya yang baik, insya Allah suami akan membalas dengan kebaikan pula. Walaupun ada siapa mar'a, tak itu berkeyakinan siapa mar'a, anna shawaba, bahwa sesungguhnya kebenaran itu fi janibiha, di sisinya mar'a. Walaupun dia menyangka, dia berpikiran yang benar itu saya, suami saya salah. Walaupun dia berkeyakinan seperti itu, hendaknya dia mengalah. Malam yakun fil amri ma'dzurun syar'iyyan, selama dalam perkara itu tidak terdapat mahdzurun, larangan, syar'iyyan, secara syariat. Ala anna zauja, bahwasanya suami, alaihi fi hadzin nuqtati wajibun sanati alaihi. Ala anna zauja, atas sesungguhnya suami, alaihi, wajib baginya, fi hadzin nuqtati, dalam dalam titik ini, wajibun, terdapat kewajiban, sanati alaihi, yang kami akan mendatangkan hal itu, insya Allah. Inda dzikri adabi qiwamir rajuli, dalam menyebutkan etika kepemimpinan seorang laki-laki. Gitu. Titik, ngantuk. Inna taslimal mar'ati, sesungguhnya menyerahkannya wanita, li ra'i zaujiyah, kepada pendapat
suaminya mar'ah minal umuri dari beberapa urusan al-adiyati yang biasa, ghairil asami yang tidak merupakan dosa-dosa, khairon itu lebih baik, wa afdal dan lebih utama. Seorang perempuan menyerahkan segala urusan yang selama tidak menentang syariat itu kepada suami, ini lebih baik. Ya, kalau ditentang terus rawan terjadi sampai menimbulkan perceraian. Ada lagi? Kalau suaminya itu dilawan terus, dibantah terus, dia mungkin sekali dua kali sabar. Tapi lama kelamaan dia bosan. Bosan akhirnya apa? Wah, nggak bisa diteruskan ini. Ini repot ini. Repot. Yang kata apa? Jangan sakitiku lagi. Nah, itu apa? Tahu? Nanti aku bisa pergi untuk selamanya dan tak akan pernah kembali. Lagunya siapa itu? Gak tahu? Gak tahu? Lagunya tuh. Jangan sakitiku lagi, nanti aku bisa pergi untuk selamanya dan takkan pernah kembali. Repot kalau udah trauma mendalam itu, repot. Maafkan saya, nggak bisa. Mulai saat ini nggak ada next ya, putus, repot udah wes. Selesai. Mungkin kadang sebuah tampar itu dia akan kuat, tapi kalau sudah waktunya tidak kuat dia akan putus. Kalau tali bisa diikat kembali. Kalau jadi pecahnya kaca itu mungkin bisa di LPK disambung. Tapi kalau yang pecah itu udah hati, wah sulit itu. Kalau dia udah tidak memaafkan, repot ya. Makanya dalam hubungan suami istri kita jaga perasaan istri kita. Bagi istri menjaga perasaan suami. Pilihkan bahasa sebaik mungkin agar hatinya tidak tersakiti. Pilih sikap yang terbaik agar suami atau istri tidak tersakiti. Walaupun hal itu terasa berat. Wa taslimul mar'ati, adapun penyerahan si istri li ra'izah, wa katsiran dan sering sekali yang muncul anil musyadati dari perlawanan atau menyangkal fir ra'yi dalam pemikiran, munazaatun terdapat beberapa perdebatan, wa hawadis dan kejadian, wa tirabun dan kegoncangan fil hayatil ailiyati dalam kehidupan berkeluarga, tufdi terkadang menyebabkan musyadah ila halli uqdatin nikah, pada terurainya ikatan pernikahan, terurai, terlepasnya ikatan pernikahan. Wal iyadu billahi ta'ala, na'udzubillahi min wa fihi jinayatun ala nafsiha, dan dalam hal ini terdapat kejahatan atas diri wanita tersebut. Ya. Jinayatun, dia sendiri yang bersikap dan akan terluka hatinya dengan perpisahan itu. Wa zaujiha, dan kepada suaminya, wa uladiha ima, dan kepada anak-anak dari keduanya. Wa fihi ma fi minal karahiyati syar'iyyati, dan di dalam hal itu terdapat perkara yang di dalamnya mengandung hal yang tidak disukai oleh syariat. Apa itu tolak? Tolak itu perkara yang halal tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna talaka, karena sesungguhnya talak abghadul halali, paling dimurkainya perkara halal ilallahi, bagi Allah taala. Innal mar'ata la'ilata sudah. Ini berapa halaman tadi? 1,
3 halaman. Ya. 3 halaman. 3 halaman. 1 2 3 4 5 6. 6 halaman sampai 61 Al-Adab Al-Muta'alliqah bi Masyru'iyyati Zawaj. 2 pertemuan ini mestinya ya. Kamu terakhir tapi. Ada jam kosong lagi enggak? Apa cukup diikhlaskan sampai di pertengahan? Ya terserah. Saya tunggu kabarnya. Ya. Saya tunggu kabarnya. Kalau memang minta dipaskan sampai bab, ada kata sampean menginginkan nanti malam, insya Allah saya siap, atau besok malam, pukul berapapun, jam 11 oke, jam 10 oke, jam 9 oke. Ana urid, anda turid. Wallahu yaf'alu. Tapi kalau kita berkeinginan kuat, insya Allah diiyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kuat, wallahu alam, bisa. Mestinya 3 pertemuan ya. 1, 2, 3. Kalau ini tadi 1 jam, berapa halaman? 1, 2, 3. Berarti tinggal 2 pertemuan. Besok hari Kamis harus ada tambahan. Nanti malam, oke. Saya tunggu lewat Ustadz Salam atau Ustadz Faisal. Kalau tidak ada WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la naqulu illa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a alil kutri unsa wa dhaka. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya a'ulama nadhu bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana asli lana kulla syu'un wardi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rasul manun wa firistur anta akramun sadar wa salatullahi tasar mustafa madinal aqida'ana wal wafa بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار رب كني ومن يحبني كذا مشايخ من شر حاسد إذا بالعك افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل سني يا من كلما دائم الأمر جرم دائما يا أيها المستغيثين ويا من الحكم إذا ما كما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عادما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تسى المصطفى من إلى الحق دعانا كرما وعلى الآل وصحبه عدما لما البرك ومسلم قدما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حول مملك عصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة.